Pertempuran jin Islam dan jin kafir di Kesultanan Banten. Perang gaib di balik tembok keraton. Di balik kejayaan Kesultanan Banten yang pernah menggetarkan Nusantara pada abad ke-16 hingga 18, tersembunyi kisah-kisah mistis yang tak tercatat dalam catatan sejarah resmi. Salah satu legenda yang terus diceritakan secara turun-temurun oleh para jawara, ulama, dan abdi dalam keraton adalah tentang pertempuran gaib antara pasukan jin Islam dan jin kafir yang terjadi untuk melindungi kesultanan dari kekuatan asing, baik yang kasat mata maupun tak terlihat. Kesultanan Banten, negeri yang dijaga langit dan bumi. Kesultanan Banten didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati, seorang wali Songo yang juga dikenal memiliki kemampuan spiritual tinggi. Sejak awal, Banten bukan hanya kerajaan biasa, tapi juga menjadi pusat dakwah dan penyebaran Islam. Dengan kekuatan militer dan spiritual, Banten tumbuh menjadi pelabuhan internasional yang disegani bangsa-bangsa asing, termasuk Portugis, Belanda, hingga pedagang dari Arab, Persia, dan India. Namun, di balik kekuatan lahiriahnya, terdapat pasukan gaib yang setia menjaga kesultanan. Mereka bukan manusia. Mereka adalah para jin muslim yang telah lama bersekutu dengan para wali, termasuk Sunan Gunung Jati dan Sultan Hasanuddin sendiri. Jin Islam, penjaga arah kiblat negeri. Menurut kepercayaan lama, setiap kerajaan Islam yang besar memiliki penjaga dari golongan jin Islam. Di Banten, para jin ini dipimpin oleh sosok gaib bernama Ki Miskin Al-Kashaf, pemimpin jin Islam dari Gunung Karang. Mereka tinggal di dimensi yang berlapis dengan dunia manusia, dan hanya bisa muncul jika dipanggil dengan ilmu tinggi dan niat suci. Pasukan jin ini menjaga Masjid Agung, Keraton Surosowan, dan Benteng Spilwij, serta wilayah laut pelabuhan Banten dari gangguan makhluk halus atau jin kafir yang mencoba memecah ketentraman kesultanan. Jin kafir, pasukan gaib yang dibawa penjajah. Ketika Belanda mulai mencoba menancapkan kuku kekuasaannya di Banten, mereka tak hanya mengandalkan senjata dan kapal. Mereka juga membawa dukun dan tukang sihir dari Eropa, serta bersekutu dengan entitas gaib dari berbagai penjuru dunia. Jin kafir yang haus darah, pengacau realitas, dan penyerap energi spiritual. Menurut kisah dari para jawara Banten lama, jin-jin kafir ini dikirim untuk merusak masjid, menyesatkan arah kiblat, dan membuat para prajurit Banten kehilangan semangat bertempur. Bahkan, dikatakan bahwa beberapa dari mereka menyusup ke dalam mimpi para ulama dan menyebar bisikan sesat. Malam berdarah di Gunung Pulosari, awal pertempuran. Pertempuran pertama yang terkenal terjadi di Gunung Pulosari, tempat para jawara dan santri biasa bertapa dan menuntut ilmu hikmah. Pada suatu malam Jumat Kliwon, langit berubah merah dan bau belerang menyelimuti udara. Para ulama tua merasakan kegelisahan yang tak biasa. Tiba-tiba, terdengar raungan yang tak berasal dari binatang maupun manusia. Pohon-pohon bergoyang tanpa angin, dan bebatuan retak sendiri. Itulah tanda bahwa pasukan jin kafir mulai menyerbu dari dimensi lain. Namun mereka tidak sendirian. Dari arah utara, datang pasukan jin Islam yang dipanggil oleh para ulama dan wali yang bermukim di Banten, lengkap dengan bendera hijau dan cahaya putih di wajah mereka. Pertempuran dahsyat pun pecah. Petir menyambar tanpa hujan. Api dan kabut hitam bertabrakan di udara. Di dunia manusia, sebagian besar orang hanya melihat badai dan gempa kecil, namun mereka yang memiliki mata batin, menyaksikan perang besar yang tak tercatat dalam sejarah Belanda. Keramat Sultan Ageng Tirtayasa, penutup dimensi kafir. Ketika Sultan Ageng Tirtayasa naik tahta dan mengobarkan perlawanan terhadap Belanda, ia tak hanya memimpin perlawanan fisik, tapi juga memperkuat pagar gaib kesultanan. Beliau dikenal sebagai raja yang mampu mengendalikan pasukan jin Islam dengan puasa mutih, zikir ribuan kali, dan ilmu dari kitab warisan para wali. Dengan bantuan para kiai dan empu Banten, ia membangun pagar langit, yaitu perisai gaib berbentuk kubah cahaya yang melindungi pusat keraton. Beliau juga memerintahkan pembangunan masjid-masjid di titik-titik spiritual untuk menutup celah-celah dimensi yang bisa dimasuki oleh jin kafir. Salah satu tempat yang terkenal angker sampai kini adalah petilasan Ki Miskin di wilayah Gunung Karang, tempat para jin Islam melakukan pertemuan setelah perang. Jejak gaib yang masih tersisa. Hingga kini, warga Banten percaya bahwa perang gaib ini belum benar-benar berakhir. Beberapa malam, terutama malam Jumat Legi, orang-orang yang sensitif bisa melihat kilatan cahaya, suara zikir samar,
atau bayangan prajurit gaib di sekitar masjid dan situs keraton. Konon, jika seseorang berjalan melewati bekas benteng atau situs keraton Surosowan dengan niat buruk, ia bisa tersesat atau sakit selama berhari-hari. Bukti bahwa pasukan jin Islam masih menjaga tempat suci itu. Penutup. Sejarah yang tak tertulis. Kisah ini tidak tercatat dalam sejarah kolonial atau arsip VOC. Tapi cerita-cerita dari para jawara, ulama tua, dan keturunan keraton tetap hidup, menjadi warisan spiritual yang mengingatkan kita bahwa perjuangan melawan penjajahan bukan hanya terjadi di dunia fisik, tapi juga di alam gaib. Banten bukan hanya kerajaan dagang, tapi benteng spiritual yang dijaga oleh dua dunia, dunia manusia dan dunia jin yang setia kepada Islam.